Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang, Pak. Oke, pada hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang nilai sosial dan norma sosial. Kita langsung saja. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Contohnya itu seperti keluarga, tetangga, ataupun sahabat. Jadi dalam berhubungan dengan masyarakat, kita harus senantiasa menunjukkan nilai dan norma. Nilai-nilai tersebut yang nantinya akan menjadi pedoman untuk berperilaku dalam bermasyarakat. Seperti saat kita bekerjasama, menjaga ketertiban, kebersihan, ataupun rasa kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa menjunjung nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Begitu pentingnya nilai dan norma dalam masyarakat akan disosialisasikan secara turun-temurun sehingga terciptalah keteraturan sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang ada dalam masyarakat tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Jadi nilai itu berkaitan dengan asumsi dan budaya dalam masyarakat setempat sehingga tidak ada peraturan tertulis mengenainya. Jadi dalam hal ini contohnya itu seperti ini. Ditentukan itu lewat interaksi antar manusia, ditransformasi lewat belajar, peraturan, atau untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan berbeda kelompok punya efek beragam dan dampaknya berbeda pada setiap kepribadian individu. Jadi contohnya seperti itu ya. Dalam hal ini pengertian sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam diri masyarakat mengenai baik dan buruknya suatu hal dan perilaku. Jadi artinya itu nilai menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal entah itu baik ataupun buruk. Jadi nilai sosial itu mempunyai beberapa ciri. Jadi yang pertama itu ditentukan melalui interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif, bukan merupakan bawaan sejak lahir. Yang keduanya ditransformasi melalui proses belajar seperti sosialisasi dan diskusi. Yang ketiga itu peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat berbeda-beda untuk setiap kelompok. Yang kelima memiliki efek yang berbeda-beda terhadap setiap tindakan. Dan yang terakhir itu dapat mempengaruhi kepribadian individu. Nilai sosial juga mempunyai klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Di dalam hal ini, nilai yang terencana ini sudah tertanam di dalam bawah sadar, sehingga untuk melakukan sesuatu sudah secara otomatis. Jika nilai itu dilanggar, maka akan muncul rasa malu atau rasa bersalah. Terus yang keduanya, nilai dominan. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Jadi untuk melakukan nilai dominan didasarkan pada banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Lamanya nilai tersebut dianut usaha untuk mempertahankan nilai tersebut dan tingginya kedudukan orang yang menganut nilai tersebut. Fungsi nilai sosial. Jadi dalam hal ini fungsi nilai sosial itu memiliki ada 5 ya. Jadi yang pertama itu untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi individu untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, memberikan dorongan bagi masyarakat agar mengedepankan kerjasama. Dan yang terakhir itu, mengontrol individu agar selalu berbuat baik. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan, karena di dalamnya berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Ciri-ciri norma sosial itu seperti hal berikut. Yang pertama, biasanya tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil kesepakatan. Yang ketiga, ditaati bersama. Yang keempat, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Yang kelima, bisa berubah. Jadi ada beberapa fungsi norma sosial dalam masyarakat. Yang pertama, untuk
untuk menertibkan dan menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua, aturan atau pedoman tingkah laku yang tidak tertulis. Yang ketiga, alat pengontrol dalam masyarakat. Klasifikasi norma sosial. Yang pertama, berdasarkan daya ikatnya. Bila berdasarkan daya ikatnya, norma sosial dibagi menjadi 5, yaitu cara merupakan bentuk atau perilaku yang dilakukan di dalam masyarakat, namun tidak terus-menerus. Jika melanggar norma ini, hukumannya akan didapatkan hanya berupa celaan atau teguran saja. Yang kedua itu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan secara sadar, sehingga perbuatan ini dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya adalah memberikan ampau atau bingkisan pas saat lebaran ya. Terus yang berikutnya, taat kelakuan. Jadi hal ini merupakan kumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat dari hidup sekelompok manusia sebagai bentuk pengawas terhadap anggotanya. Yang berikutnya, adat istiadat. Pengadanya itu merupakan kumpulan tata kelakuan yang menjadi pedoman tertinggi dalam hidup bermasyarakat karena sudah sesuai terintegrasi sangat kuat pada masyarakat. Bagi seseorang yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang cukup keras. Contohnya, adat istiadat adalah proses memingit bagi calon pengantin. Dan yang terakhir, hukum. Jadi hukum itu merupakan norma tertulis, bersifat formal dan disahkan oleh negara. Dalam norma sosial, ada beberapa hal berdasarkan sifatnya. Yang pertama, norma tidak resmi. Norma tidak resmi itu dirumuskan secara tidak jelas dan bersifat mengikat bagi masyarakat. Yang berikutnya, norma resmi merupakan norma yang dirumuskan dan diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Contohnya, seseorang yang mencuri akan diadili lalu dipenjara. Norma berdasarkan aspek atau sumbernya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mengubah atau memanipulasi isinya dan bersifat mutlak. Yang berikutnya, norma kesusilaan. Merupakan peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya, tidak boleh melakukan tindakan tak senonoh selain dengan pasangan yang sah. Yang berikutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik dalam masyarakat. Jadi contohnya itu seperti bersikap sopan di depan orang yang lebih tua, bertutur kata dengan baik dan sopan. Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Jadi materi kita cukup sampai di sini saja. Dalam hal ini, jadi kita harus lebih memahami nilai sosial dan moral itu seperti apa. Jadi pada kesempatan berikutnya kalian harus lebih jelas lagi memahami nilai sosial agar kalian mengerti. Sekian dan terima kasih.